Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar para pemirsa semuanya di rumah? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik ya. Bersama saya Dr. Mairezi Fitri dari Rumah Sakit Mayang Medical Center Jambi. Pada kesempatan kali ini kami kembali mengadakan bincang-bincang secara santai bersama seorang narasumber kita yang dimana pada kesempatan kali ini kami menghadirkan seorang dokter spesialis mata yang tentunya sudah tidak asing lagi di kota Jambi ini, yaitu Dr. Kuswaya Waslan SPM. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan bincang-bincang secara santai bersama Dr. Kuswaya Waslan SPM, yang dimana pada kesempatan kali ini kami mengangkat sebuah tema, yaitu menjaga kesehatan mata selama pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Tentunya sudah kita sama-sama ketahui bahwa semenjak ditemukannya COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020, tentunya ini sudah begitu sangat menggemparkan rakyat Indonesia, terutama sudah memberikan dan tentunya akan memberikan efek ke berbagai aspek. Nah, salah satunya itu di dunia pendidikan, dokter, di mana timbullah sebuah kebiasaan baru yang dimana anak-anak tidak bisa lagi belajar secara tatap muka di sekolah, namun mereka diberikanlah sistem online gitu, sistem daring, yang tentunya ini memberikan pengaruh kepada anak-anak. Tentunya mereka lebih banyak menggunakan waktunya bersama gadget gitu, dokter. Yeah. Dan seperti kita sudah ketahui bahwa efek dari radiasi dari smartphone atau gadget ini akan buruk gitu, dok. Sebenarnya gimana sebenarnya kita bisa menyikapinya, dok? Ya, terima kasih. Mungkin dari awal aja dulu, kita itu sekarang lagi COVID-19. Kemudian pemerintah kan mengadakan kebijakan, yaitu sekolah dengan daring, kemudian work from home, segala macam. Otomatis dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, kita banyak di rumah, dalam arti pembelajaran daring dan segala macam. Dia otomatis juga nanti mungkin kita main gadget, kemudian lihat komputer segala macam, itu makin lama itu. Sehingga ada istilahnya nanti screen time. Screen time-nya akan makin tinggi, kemudian melihat dekat juga akan makin tinggi, sehingga pada penderita-penderita yang mata miop mungkin akan lebih bertambah pastinya. Kemudian untuk mata sendiri, kalau misalkan screen time-nya tinggi, akan mempengaruhi ke mata. Di antaranya ada istilahnya dengan computer vision syndrome. Jadi keluhan-keluhan pada mata yang diakibatkan karena jarak dekat ngelihatnya dan akibat dari penggunaan komputer tersebut. Tapi di samping terhadap mata, akibat daripada screen time yang tinggi itu bisa juga menyebabkan kepada organ-organ yang lain malah emosional, dan ini akan terpengaruh gitu, stres segala macam. Misalkan organ lain, misalkan punggung, kemudian tangan segala macam, kalau misalkan penggunaan komputer ataupun gadgetnya itu posisinya yang tidak ergonomis gitu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya tadi, dok. Terus berarti dok, ini tentunya akan biasanya akibat apa aja sih dok yang gejalanya yang biasanya akan dialami akibat dari penggunaan gadget yang tadi sudah dokter jelaskan sih dok? Iya, untuk mata sendiri yang disebut dengan computer vision syndrome, diantaranya yaitu kelelahan daripada mata. Kemudian merasa matanya seperti ada panas, kemudian terasa mengganjal, kemudian kadang-kadang merasa ada iritasi atau mengganjal itu, kemudian juga kadang-kadang di punggung atau apa merasa nyeri atau apa, dan itu untuk mata dengan istilahnya computer vision syndrome. Makanya yang paling utama sebetulnya screen time-nya harus dihindari, dalam arti bukan dihindari, maksud saya dikurangi gitu. Untuk anak-anak sebetulnya ada batasan-batasan tertentu. Misalkan pada anak umur kurang dari 3 tahun, jangan sekali-kali dikasih gadget atau lihat komputer. Itu betul-betul screen time-nya 0 sama sekali, jangan ada. Jadi untuk anak kurang dari 3 tahun itu betul-betul
ajaklah bermain di luar gitu. Jangan sekali-kali dikasih gadget sama sekali. Kemudian usia 4 sampai 6 tahun itu bisa menggunakan gadget, yaitu screen time-nya sekitar 1,5 jam dengan jarak break 1 kali lah pas ini. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun bisa sampai 3 sampai 4 jam dengan break 2 sampai 3 kali. Kemudian pada usia 12 sampai 16 tahun bisa sampai 5 sampai 8 jam sehari lihat gadget atau screen time-nya itu dengan waktu break sekitar 5 sampai 6 kali. Jadi ada jeda gitu. Yang jadi masalah yaitu tadi kalau misalkan ya screen time-nya tinggi, kemudian dengan posisi posisi yang keadaan ngelihatnya juga tidak bagus, dalam arti tidak bagus itu bisa karena dia itu matanya sebelumnya miop misalkan, tambah lagi dengan near vision yang lama akan makin mempercepat penambahan miopnya sendiri gitu. Di samping nanti keluhan-keluhan dari computer vision syndrome yang saya sebutkan tadi gitu. Baik dokter, sebenarnya apa aja sih dok yang bisa kita lakukan di rumah misalnya dok untuk bisa mencegah dari timbulnya gejala-gejala tadi dok yang seperti nyeri punggung, terus matanya jadi kering gitu dok, terus jadi nyeri, itu gimana dok? Iya, terima kasih ya. Jadi kita mungkin harus dibagi mengenai waktunya sendiri, screen time-nya sendiri, kemudian kita cara menggunakan komputernya juga, misalkan posisinya atau segala macam. Jadi kalau misalkan komputernya, usahakan misalkan kecerahan komputer. Kecerahan komputer jangan terlalu terang, kemudian font daripada si huruf-hurufnya juga jangan kecil, jadi disesuaikan dengan usia dan keadaan ruangan tersebut. Kemudian pencahayaan sekitarnya, jangan sekali-kali kita main komputer dengan pencahayaan hanya mengandalkan cahaya dari komputer sendiri. Jadi satu ruangannya juga harus terang gitu. Meskipun jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap gitu pastinya. Kemudian yang penting itu jarak sekarang. Jarak antara komputer dengan kita sebetulnya sekitar 40 sampai 70 cm gitu. Kemudian dengan posisi nanti mungkin harus betul-betul si komputer itu berhadapan dengan kita. Jangan misalkan kitanya di sini, komputernya di sini, kita akan gini gitu. Sehingga akan menarik daripada punggung ini sehingga akan timbul nyeri atau gimana. Kemudian kalau kita misalkan posisinya mau mengetik atau apa di komputer itu, keyboard pasti dia harus betul-betul berhadapan. Kemudian si tangan ini harus langsung tegak lurus gini. Jangan misalkan gimana kayak agak ke bawah atau apa, sehingga nanti akan jadi telapak tangan akan kesakitan karena akan timbul disebut dengan carpal tunnel syndrome gitu, pasti itu yang akan menjadi ada keluhan yang lain juga. Kemudian yang paling utama sebetulnya di samping jarak yaitu kita gunakan rumus 20-20-20 ya. Tiap kali 20 menit kita lihat screen time, 20 detik istirahat, ngelihat jarak yang 20 feet atau 6 meter. Jadi tiap 20 menit kita lihat screen time, 20 detik istirahat dengan lihat yang jauh sekitar 6 meter itu. Dokter. Ya dokter, bisa nggak dok kita diberitahu nih gimana sih sebenarnya cara yang baik dan benar saat penggunaan dari komputer atau gadget itu dok, saat kita berada di depan komputer atau gadget itu. Seperti apa dok sebenarnya posisi yang baik dan benar itu? Ya, terima kasih. Kita ya, dengan monitor sendiri harusnya mata itu tegak sejajar dengan monitor. Kemudian kalaupun misalkan mau lebih atas atau lebih bawah, itu sekitar 20 derajat itu maksimal. Karena kalau misalkan dia monitor lebih tinggi, sehingga kelopak mata akan lebih kebuka. Dengan lebih kebuka akan timbul kekeringan yang lebih besar gitu. Kemudian kalau misalkan kita lebih bawah monitornya, kita akan nunduk. Dengan nunduk pasti kita leher akan cepat lelah gitu. Jadi harus sejajar gitu. Kemudian posisi kita duduk bagusnya tegak. Kalaupun misalnya nggak bisa tegak gini, kita harus ada sandaran.
Gitu. Dengan standar itu, karena kalau misalnya duduk ini tidak semua orang bisa bertahan lama kan pas ini. Jadi harusnya itu standaran gini. Kemudian kalau misalkan kita ada sesuatu benda, jangan sekali-kali kita kalau misalkan ngelihatnya kemana-mana gitu. Dalam arti misalnya kalau kita mau satu ini monitor, ini ada kita sesuatu mau baca dari ininya. Kita harus di antara monitor sama bahan yang kita bacaan itu harus sejajar gitu pas ini. Jangan bacaan di sini, monitor di sini. Kita harus lirik-lirik gini. Itu akan menyebabkan pegal juga gitu Pak. Kemudian posisi daripada saya mungkin akan memperlihatkan gambar. Jadi posisi tangan dengan komputer. Jadi antara tangan sama komputer ini bisa sekitar 90 sampai 100 derajat. Dan kalau misalkan kita inikan ke keyboard, itu betul-betul tangan sama pergelangan tangan itu harus tegak lurus gitu, maksud saya gitu. Kemudian pada waktu kita ngetik di keyboardnya sendiri, jangan sekali-kali kita bertumpu kayak gini, bertumpu terhadap mejanya, jangan. Ini harus betul-betul tetap tegak lurus gitu pas ini. Kalau masih istirahat boleh menekuk ke meja gitu. Nah, itu menghindari untuk terjadinya carpal tunnel syndrome tersebut gitu, yang menyebabkan nanti kesakitan pas ini. Kemudian usahakan juga kita harus berusaha untuk di antara istirahat itu ada relaksasi, bisa relaksasi daripada relaksasi daripada leher atau ataupun kita relaksasi untuk pergelangan tangan, misalnya dengan gini-gini, kemudian ini beberapa kali, sehingga untuk kemungkinan terjepit saraf di sekitar sini tidak terjadi. Itu mungkin. Baik dokter, sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan penggunaan komputer atau gadget ini begitu sangat berbahaya gitu dok? Sebenarnya apa yang menyebabkan itu bisa berbahaya? Untuk ke mata sebetulnya kayak misalkan cahaya daripada monitor komputer atau gadget itu, kita sebenarnya kalau misalkan untuk ngelihat sesuatu komputer dengan waktu lama, pasti mata itu akan akomodasi untuk memfokuskan si cahaya ataupun bayangan supaya tepat dan jelas itu. Dengan akomodasi itu mata akan memfokuskan sehingga akan timbul kelelahan di otot-otot badan siliar dari mata tersebut. Sehingga kalau misalnya terlalu lama ataupun sering sekali akan menyebabkan yang tadi kelelahan mata itu. Kemudian sebetulnya komputer itu bukan jelas sekali, itu ada piksel-piksel, titik-titik itu. Kalau misalkan dia makin komputernya makin bagus segala macam, biasanya pikselnya makin rapat tuh, sehingga makin bagus itu. Kalau misalkan dia ini sebetulnya dia mata akan menyesuaikan, dalam arti kalau terlalu titik-titiknya itu makin ini, dia akan lelah juga matanya. Kemudian kalau misalkan dengan lamanya kita menatap daripada komputer ataupun gadget, maka mata akan jarang sekali berkedip. Dengan jarang sekali berkedip, otomatis kekeringan mata akan lebih banyak muncul juga. Itulah bahaya-bahaya ataupun keluhan-keluhan yang akan timbul pada mata akibat dari penggunaan gadget ataupun komputer dalam jangka waktu lama, yaitu istilah yang tadi saya sebutkan, computer vision syndrome itu. Jadi gejala-gejala, kumpulan gejala yang disebabkan karena penglihatan dekat akibat dari penggunaan komputer tersebut. Ya, ini yang terakhir dokter. Pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir 1 tahun waktunya dok berjalan di Indonesia, dan tentunya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penggunaan gadget semakin lama dan semakin panjang ya dok. Kapan sebenarnya dok? Dan kita bisa melakukan pemeriksaan, dan apakah aman untuk kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit? Terima kasih. Kalau untuk pemeriksaan mata secara keseluruhan, sebetulnya tiap 6 bulan sekali orang wajib untuk meriksa matanya. Tapi kalau misalkan ada keluhan-keluhan, pasti harus segera datang ke rumah sakit. Jangan takut. Sekarang itu rumah sakit itu udah mempraktekkan protokol kesehatan. Jadi untuk
masyarakat di sekitarnya ataupun untuk memeriksakan mata itu tidak perlu khawatir lagi, karena kita seperti sekarang aja, kita ini udah memakai promotor kesehatan dengan kita menggunakan face shield, kemudian masker, nanti mungkin karena ini sekarang lagi wawancara jadi tidak pakai masker, kemudian kita menggunakan juga pelindung diri untuk ini. Jadi jangan terlalu takut untuk memeriksakan mata dan penyakit yang lain ke rumah sakit, terutama mungkin sekarang di sini gitu. Terima kasih. Sekian bincang-bincang kita kali ini bersama Dr. Kuswaya Waslan SPM. Semoga bincang-bincang kita kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.